Kemudian, timbul pertanyaan, mengapa manusia cenderung melakukan penyimpangan sosial? Kita akan bahas penyebab-penyebabnya. Yang pertama, penyebab terjadinya penyimpangan sosial kita akan melihat dari sudut pandang menurut Edwin Sutherland. Beliau mengungkapkan bahwa dalam teorinya yang disebut dengan differential association, beliau mengungkapkan bahwa seseorang berperilaku menyimpang itu diakibatkan karena intensitas atau frekuensi yang sangat intens dengan orang yang berperilaku menyimpang. Menurutnya, semakin kita sering berteman, bergaul, atau sering bercengkrama atau akrab dengan orang yang berperilaku menyimpang, maka kemungkinan besar kita akan ikut menyimpang. Sebagai salah satu contoh begini, kalian berteman dengan orang yang sudah kalian ketahui bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak baik, sering bolos, dan lain sebagainya. Mungkin awalnya niat kalian adalah untuk membantu, tetapi kalau secara teori, semakin kalian sering beradaptasi, berteman dengan orang yang berperilaku menyimpang, kalian lama-kelamaan akan ikut terbawa. Ya, makanya Rasul pernah bilang, ketika kita berteman dengan orang penjual parfum, kita akan terbawa wanginya. Itu pun demikian berlaku di teori differential association. Jadi, Bunda konfirmasi ulang. Teori differential association menurut Edwin Sutherland mengungkapkan bahwa seseorang cenderung berperilaku menyimpang itu disebabkan karena dia punya frekuensi yang sangat intens dengan orang yang melakukan penyimpangan. Sampai situ difahami ya? Yang selanjutnya yang akan kita bahas penyebab terjadinya penyimpangan sosial menurut sudut pandang Edwin M. Lemert. Lemert menamakan teorinya ini adalah teori labeling. Menurut Lemert, seseorang menjadi menyimpang atau menjadi devian karena proses labelisasi atau pemberian julukan atau pengecapan oleh masyarakat terhadap orang tersebut. Proses ini bisa membuat seseorang yang tadinya tidak memiliki kebiasaan menyimpang justru menjadi terbiasa. Bahkan, kebiasaan tersebut menjadi gaya hidupnya. Sebagai sebuah contoh, seorang siswa yang satu kali lupa mengerjakan pekerjaan rumah langsung dijuluki pemalas oleh gurunya. Julukan ini kemudian didengar oleh teman-temannya. Sejak saat itu, julukan pemalas melekat padanya. Karena selalu dijuluki pemalas, ia malah mengulangi perbuatan itu secara terus-menerus. Kenapa? Kok bisa? Karena biasanya orang yang sudah dilabeli terhadap sesuatu justru akan mengulangi, bukan termotivasi. Makanya hati-hati dengan sebuah perkataan. Kenapa bisa jadi menyimpang? Ketika dia sudah dijuluki pemalas, yang ada dalam pikiran dia, ngapain aku jadi rajin? Toh teman-teman aku, guru-guru aku sudah melabeli dan sudah mencap aku sebagai anak pemalas. Jadi untuk apa berubah? Karena pandangan orang juga tidak akan menjadi berubah gara-gara aku. Nah, itu yang disebut dengan teori labeling atau pengecapan. Sampai situ difahami ya? Baik, penyebab terjadinya penyimpangan sosial yang selanjutnya ada karena sosialisasi tidak sempurna. Artinya apa Bunda? Artinya dalam proses sosialisasi ini ada sesuatu hal yang mengganjal sehingga bisa melahirkan penyimpangan sosial. Atau ada proses yang tidak seharusnya atau ada peran yang tidak dijalankan semestinya. Bisa dibilang salah satu contohnya adalah ketika sebuah keluarga itu orang tuanya mengalami perceraian. Seorang ibu itu harus bisa menjalankan perannya juga sebagai seorang ayah karena ayahnya tidak ada, begitu ya. Oleh karena itu bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial karena dia kehilangan sosok ayahnya atau kehilangan sosok ibunya. Kemudian yang selanjutnya, keterbatasan ekonomi. Banyak orang yang melakukan tindakan menyimpang itu karena memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satu contohnya misalkan ada sebuah keluarga yang tidak bisa mencukupi kehidupan keluarganya, akhirnya dia menjamret, mencuri, begitu ya. Dan mencuri dan menjamret itu kan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Kemudian ada juga pelampiasan rasa kecewa. Seorang anak biasanya melakukan tindakan-tindakan menyimpang, ini yang biasanya Bunda dapatkan kasusnya di lapangan. Kenapa dia cenderung terjun ke hal-hal yang tidak semestinya? Itu karena dia kecewa dengan situasi keluarganya, situasi sekolahnya, situasi teman-temannya, sehingga dia nekat melakukan penyimpangan sosial. Salah satu contohnya adalah ketika seorang anak ini
cenderung merasa tidak dihargai oleh keluarganya karena orang tuanya tidak pernah menganggap ketika dia berpendapat. Bahkan orang tuanya sering berantem di rumah sehingga dia tidak betah di rumah dan akhirnya dia pergi ke lingkungan yang menurutnya itu lebih menghargai. Padahal teman-temannya justru membawa dia kepada hal yang negatif, memakai narkoba, kemudian juga mengajak untuk bolos sekolah dan lain sebagainya. Ternyata setelah usut punya usut, dia menyimpang itu karena pelampiasan rasa kecewa. Kemudian yang selanjutnya keinginan untuk dipuji. Biasanya di usia remaja itu banyak sekali rasa aktualisasi diri yang ingin dia sampaikan kepada halayak ramai. Dia ingin dianggap, dia ingin populer, dia ingin merasa bahwa kehadirannya sangat dibutuhkan. Tapi ketika dia ingin melakukan hal tersebut, ketika ingin orang lain memuji dia, justru dia capernya itu dengan suatu hal yang negatif. Contohnya ngeprank, yang jelas-jelas ngepranknya itu jatuhnya ke hal yang negatif. Supaya apa? Supaya dia diakui dan mendapatkan pujian. Padahal ternyata pujian itu hanya kamuflase dari apa yang tindakan menyimpang yang sudah dia lakukan. Ya, jadi Bunda ulangi bahwa penyebab terjadinya penyimpangan sosial di masyarakat itu banyak penyebabnya. Ada differential association, ada labeling, ada sosialisasi tidak sempurna, ada keterbatasan ekonomi, ada pelampiasan rasa kecewa, dan rasa ingin untuk dipuji. Sampai situ difahami ya? Mudah-mudahan difahami. Jika memang ada yang tidak difahami, kalian boleh japri Bunda secara langsung, boleh tanyakan dan konfirmasi secara langsung. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.